Selamat datang di Nala Animasi. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum, Nek. Deni, cucuku, benar kamu yang datang? Apa kabar kamu, nak? Udah lama kamu gak jenguk nenek, nak. Iya, Nek. Alhamdulillah Deni sehat, Nek. Maaf Deni baru bisa pulang sekarang. Selama ini cuti kerja susah sekali didapat. Aku kangen kali sama nenek. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu pulang dengan selamat. Nenek setiap hari mendoakanmu. Nenek juga kangen sama kamu, nak. Oh iya, kamu langsung makan aja ya, nak. Nenek udah siapin makan buat kamu di meja makan. Nanti kalau udah makan, langsung istirahat aja kamu ya, nak. Kamu kan habis dari perjalanan jauh. Iya, Nek. Kalau gitu aku makan dulu ya, Nek. Katanya kerja di kota sudah lama. Kok pulangnya naik travel? Seharusnya kan dia udah bawa mobil. Kan dia kerja di kota. Iya, kirain sudah punya mobil. Ternyata masih begitu-begitu saja. Minimal kalau kerja di kota udah punya mobil lah. Kalau memang sukses, pasti pulangnya sudah pakai mobil pribadi, pakai baju mahal, bawa koper baru. Ini udah bajunya lusuh, kopernya lusuh, banyak kali gayanya. Sok bergaya kayak orang kaya kali dia. Tapi penampilan gak sesuai. Tidak semua perkataan harus dibalas. Kadang diam jauh lebih baik. Nek, maaf ya. Denny belum bisa bawa banyak. Ini ada sedikit oleh-oleh buat nenek. Maafin Denny ya, Nek. Belum bisa buat nenek bahagia. Buat nenek, kamu pulang saja sudah hadiah paling besar. Apalagi kalau kamu sering-sering lihat nenek di sini. Hal itu membuat nenek selalu bahagia, nak. Loh, cuma ini. Sedikit kali kamu bawa oleh-olehnya. Katanya kerja di kota. Masa bawa oleh-oleh cuma segini? Aku kira ada iPhone baru. Minimal oleh-olehnya yang agak mahal lah. Masa oleh-olehnya murahan kayak gini? Atau minimal emas buat nenek. Masa kasih nenek barang murahan kayak gitu? Malu-maluin aja kamu. Mending gak usah ngasih kalau cuma kasih barang murahan gitu. Maaf, aku lebih memilih membeli barang yang memang dibutuhkan nenek. Katanya kerja di kota. Masa oleh-olehnya cuma kopi sama biskuit? Kalau cuma itu aja, semuanya juga bisa beli. Jangan-jangan gajinya kecil ya. Tapi karena gengsi, gak mau bilang kalau gajinya kecil. Atau selama ini cuma foto-foto di depan gedung biar dikira sukses. Kalau aku jadi kamu, malu aku. Sudahlah, jangan begitu. Deni sudah jauh-jauh pulang. Kalian kenapa sih? Kok kalian kayak iri banget sama Deni? Emang Deni ada salah apa sama kalian? Tidak apa-apa, Nek. Mereka hanya bercanda. Denny gak masukin dalam hati kok, Nek. Nay, sekarang gajimu berapa? Pasti gaji kamu kecil ya. Kalau misalnya gaji kamu udah besar, kenapa kamu pulang ke kampung masih pakai travel? Alhamdulillah, cukup untuk kebutuhan. Alhamdulillah, aku juga bisa nabung sedikit-sedikit. Halah, kalau besar kenapa masih naik travel? Minimal kamu bawalah mobil hasil kerjamu itu. Kan banyak gaji kamu. Terus ada juga tabunganmu. Buktikanlah kalau gaji kamu besar. Nanti kamu ngada-ngada aja lagi. Iya, teman-temanku yang kerja di kota sudah bawa mobil.
Masa kamu kerja di kota masih gini-gini aja? Malulah kamu. Aku memang belum beli mobil, karena ada mau membahagiakan orang tua aku dulu yang lebih penting. Dan aku mau membahagiakan nenek. Mobil itu nggak penting untuk sekarang. Dan aku menabung untuk masa depan aku. Aku menabung untuk buat rumah, biar nanti di saat aku udah nikah, aku udah nggak ngontrak lagi. Halah, kenapa? Tidak mampu. Bilang aja kamu gak mampu untuk beli mobil. Sok-sokan nabung mau beli rumah segala. Beli mobil aja kamu gak mampu, apalagi beli rumah. Mimpi kamu. Bukan tidak mampu. Aku memilih menabung. Kenapa aku menabung? Ya karena aku mau membeli rumah dulu. Kalau aku usaha, aku yakin aku bisa beli rumah. Kalau masalah mobil itu bisa nanti. Karena itu nggak terlalu penting buat aku. Halah, alasanmu itu terlalu klasik, Denny. Udahlah, jangan terlalu tinggi mimpimu itu. Nanti kalau jatuh sakit lagi. Sudahlah, kalian jangan terlalu iri kali sama Denny. Apa salah Denny sama kalian sampai-sampai kalian sejahat itu sama Denny? Denny, sudah dari tadi kerja. Istirahat dulu, Nak. Ini nenek udah buatkan kamu teh. Nggak apa-apa, Nek. Kasihan kalau pagar ini dibiarkan rusak. Nanti kambing tetangga bisa masuk ke halaman. Katanya kerja kantoran di kota, tapi pulang-pulang malah jadi tukang. Mungkin di kota sudah dipecat. Jadi sekarang latihan jadi kuli bangunan. Makanya pulangnya lama banget. Jangan-jangan sebenarnya dia malu karena gagal di kota. Kalau aku meladeni semua omongan mereka, kapan selesainya? Lebih baik waktuku dipakai untuk hal yang bermanfaat. Kalau memang sukses, kenapa nggak sekalian bangunin rumah baru buat nenek? Rezeki, setiap orang berbeda, Bi. Yang penting, kita tetap bersyukur. Orang gagal memang paling pintar ngomong soal bersyukur. Reni, jangan begitu sama Denny. Dia baru pulang. Kalian ini jadi saudara julid banget sih. Loh, kami cuma bercanda kok, Bu. Denny aja nggak marah kok. Sudah, Nek. Nggak usah dipikirkan. Denny nggak apa-apa kok, Nek. Wah, Denny, sudah pulang. Dari pagi sudah kerja saja. Kapan kamu sampai, Den? Iya, Pak. Mumpung ada waktu, saya bantu beres-beres rumah nenek. Saya baru sampai pagi kemarin, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak Heri mau kemana, Pak? Hebat kamu. Jarang anak muda mau pulang terus langsung membantu orang tua. Nggak kemana-mana, Den. Bapak cuma bosan aja di rumah. Jadi, Bapak mau jalan-jalan aja sekitaran sini. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Paling cuma cari pujian dari tetangga. Ya kali pagi-pagi udah rajin kali perbaiki pagar. Bilang aja cari perhatian sama tetangga sini. Padahal dia pemalas. Tapi karena mau dapat pujian, jadi dia kerja sepanjang masa. Biar dipuji-puji sama tetangga sini. Dari tadi dia kelihatan tenang terus. Seolah-olah nggak dengar omongan kita. Budek tuh telinganya. Sok-sokan tegar. Padahal hatinya sudah panas kali itu. Jijik banget liatnya. Tenang bukan berarti nggak sakit hati, Bi. Mungkin dia cuma malu. Malu sama kerjaannya yang nggak jelas di kota sana. Atau karena dia cuma jadi tukang parkir di perusahaan orang. Makanya dia diam. Karena apa yang kita omongin itu benar semua itu. Jadi malunya nggak ketulungan itu.
penasaran sebenarnya dia kerja apa di kota. Jangan-jangan cuma penjaga toko. Tapi dia lebih pantas kerja tukang parkir sih. Atau tukang sapu jalan. Mana mungkin dia kerja di perusahaan. Orang dia masih gitu-gitu aja. Kalau dia kerja di perusahaan kan, pasti udah bawa mobil dia ke sini. Ini nggak ada sama sekali. Motor aja nggak ada. Maaf ya nak, dari kemarin kamu terus saja dijadikan bahan omongan. Kamu jangan masukin hati ya nak. Mereka itu hanya sirik aja sama kamu, karena kamu kerja di kota. Pokoknya nenek selalu doakan yang terbaik buat kamu nak. Tidak apa-apa, Nek. Selama nenek sehat, Denny sudah senang. Denny nggak pernah masukin hati. Karena bagi Denny, itu motivasi Denny untuk lebih baik dari sekarang. Nenek tenang aja ya, Nek. Jangan terlalu dipikir. Lihat deh, sok jadi cucu paling perhatian. Nanti pura-pura aja dia kayak gitu. Soalnya kan dia suka cari perhatian sama orang. Karena nggak ada yang perhatikan dia di sana, jadi kurang perhatian dia. Andre sekarang kerja di perusahaan apa? Kamu ya, pulang ke kampung gak kabarin paman. Tiba-tiba udah sampai aja. Alhamdulillah, masih bekerja di perusahaan yang sama, Paman. Iya, Paman. Tadinya hari ini mau ngabarin, tapi Paman udah datang. Soalnya Denny capek kali semalam, Paman. Jadi, Denny langsung istirahat. Walah, iya. Udah gak paman, cuma bercandanya. Intinya, kamu selamat sampai tujuan. Paman udah senang. Oh ya, jabatannya apa sekarang? Masih diberi amanah di bagian operasional, Paman. Operasional itu apa? Bersih-bersih kantor, satpam, atau OB? Langsung ke intinya aja lah, Den. Jangan apa kali kamu jadi orang. Langsung aja ceritakan apa kerjaan kamu di luaran sana. Ribet kali kamu tinggal ngomong aja. Semua pekerjaan itu baik selama halal. Ngapain aku malu sama pekerjaanku? Orang kerjaan aku halal. Kecuali kerjaan aku haram, baru aku malu. Gimananya kalian ini? Kalau memang kerjanya bagus, kenapa nggak cerita saja? Apa malu karena sebenarnya bukan pegawai tetap? Bukan masalah halal atau haramnya, tapi malu sama jabatan dan kerjaan kamu. Nah kan, diam berarti benar. Kalau kami salah, buktikan dong. Ini diam aja, nggak pernah makan 1 tahun. Atau emang nggak pernah makan kamu? Pasti susah di sana kamu makan kan? Palingan makan cuma sekali-kali ajanya kamu. Makanya sampai sini banyak kali makanan kamu. Nampak kali kelaparannya. Hahaha, pantesan pulangnya naik travel. Ternyata buat makan aja susah. Denny jujur aja lah kamu, Den. Kalau emang kamu kesusahan, udahlah di sini aja. Ngapain kamu jauh-jauh di kota orang, kalau di sana pun juga kesusahan. Mending di sini kamu jagain nenek, biar bermanfaat hidup kamu itu. Maaf, aku izin ke belakang dulu. Ada genteng dapur yang tadi belum sempat aku rapikan. Kalian lanjut saja ngobrolnya ya. Aku permisi dulu. Aneh, kalau memang Andre seperti yang mereka bilang, kenapa sikapnya tetap rendah hati? Sepertinya ada sesuatu yang belum diketahui keluarga ini. Orang yang benar-benar sukses, biasanya nggak akan diam seperti itu. Hahaha, ketahuan pura-puranya. Pasti malu kali itu. Alhamdulillah. Akhirnya urusan kantor selesai juga. Kalau kerjaan sudah selesai semua, aku sudah tenang di sini. Mas Denny, jangan lupa besok pukul 9 ada meeting dengan direktur. Semua dokumen penghargaan juga sudah kami siapkan. Baik, Mas Dimas. Besok saya usahakan datang tepat waktu ya. Baik, sampai bertemu besok ya, Mas. Selamat sore. Penghargaan itu sebenarnya nggak penting. Yang penting, pekerjaan selesai. Lagi teleponan sama siapa? Sok sibuk kali aku lihat dari tadi. Sama teman kerja. Biasalah urusan kerjaan. Teman kerja atau bos?
Kayak nggak meyakinkan gitu ya mukamu, Den. Kenapa memang? Nggak apa-apa, cuma penasaran. Dari tadi kamu kelihatan seperti orang penting. Aku cuma orang biasa dan... Orang penting gimana maksudnya? Perasaan kamu aja kali. Oh iya, tadi aku lihat foto di HP kamu itu, gedung besar tinggi itu kantor kamu. Iya, Dan. Kenapa emangnya kamu tanya-tanya masalah itu lagi? Belum tentu kamu pegawai tetap. Bisa saja cuma kerja kontrak. Soalnya kamu nggak meyakinkan orangnya. Permisi, apakah ini rumah Pak Andre? Iya, benar, Nak. Ada keperluan apa? Saya dari kantor tempat Andre bekerja. Saya ingin menyerahkan sesuatu langsung kepada beliau. Apa beliau ada di rumah? Dari mana, Pak? Dari kantor. Nggak salah orang, Bapak ya? Iya, Bu. Saya nggak salah orang. Dan alamatnya ini sudah benar. Pak, sebenarnya Denny kerja sebagai apa di perusahaan itu? Denny, beliau salah satu karyawan yang cukup penting di perusahaan kami. Penting bagaimana, Pak? Beliau sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai karyawan dengan kinerja terbaik. Penghargaan? Penghargaan apa maksudnya, Pak? Iya, bahkan bulan lalu beliau mendapat promosi jabatan. Nah, Promosi jabatan. Sebagai apa, Pak? betul. Sekarang beliau dipercaya memimpin salah satu tim di perusahaan. Pak, mungkin Bapak salah orang? Saya tidak mungkin salah. Saya justru datang karena besok Denny harus menghadiri acara penghargaan perusahaan. Ya Allah, ternyata Denny yang selalu diejek-ejek mereka. Dia jadi orang penting sekarang. Pak Arman, kok bisa sampai ke sini? Saya sengaja datang, Mas. Besok jangan lupa acara penghargaan. Pak, saya sudah bilang, tidak perlu datang jauh-jauh hanya untuk itu. Justru perusahaan ingin keluarga Mas Andre tahu. Selama ini Mas Denny selalu bilang keberhasilan itu bukan hanya karena dirinya sendiri. Mas Denny selalu cerita bahwa beliau bisa bertahan di kota karena sejak kecil dididik oleh neneknya. Karena kalau bukan karena doa nenek, mungkin Denny tidak akan sampai sejauh ini. Denny, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu sudah punya jabatan bagus? Iya, Bi. Karena menurutku tidak ada yang perlu dibanggakan, Bi. Kalau Andre memang sesukses itu, kenapa dia tetap hidup sederhana? Dan sebenarnya selama ini uangnya dipakai untuk apa? Tapi kami kemarin... Sudah, Dan. Tidak usah dipikirkan. Ini bukan cuma untuk Denny. Ini untuk nenek. Keesokan harinya, Rumah ini sudah banyak yang harus diperbaiki. Sudahlah, Nak. Rumah tua memang begini. Nenek juga sudah terbiasa. Justru karena nenek sudah terbiasa, Andre nggak mau membiarkannya. Jangan habiskan uangmu untuk nenek. Kamu juga harus punya tabungan untuk masa depan. Denny sudah punya tabungan, Nek. Benarkah? Iya. Tapi ada satu hal yang belum pernah Denny ceritakan. Ini rumah siapa? Denny sudah beli tanah di sebelah rumah ini. Rencananya rumah ini akan direnovasi total. Denny sudah mulai membayar cicilannya dari beberapa bulan lalu. Jadi selama ini uangmu... Sebagian Denny simpan untuk rumah ini. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena Denny nggak mau membuat siapapun merasa harus memuji Denny. Jadi selama ini dia bukan nggak punya uang. Dia malah menabung untuk membangun rumah nenek. Padahal kemarin kita bilang dia gagal di kota. Kita benar-benar keterlaluan. Kalian baru tadi di sini? Denny, Bibi baru tahu semuanya. Tidak apa-apa, Bi. Kamu dengar semua omongan kami. Terus kenapa kamu diam? Aku tahu. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal rumah ini? Karena aku takut kalau terlalu banyak cerita,
Nanti orang mengira aku sedang pamer. Tapi kami malah menuduhmu macam-macam. Karena kalau aku membalas omongan kalian, aku tidak akan berbeda dengan kalian. Kalau aku memang tidak sukses, aku tetap tidak berhak merendahkan kalian. Dan kalau aku ternyata sukses, aku juga tidak berhak menyombongkan diri. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal rumah ini? Karena aku takut kalau terlalu banyak cerita, nanti orang mengira aku sedang pamer. Maafkan Bibi, Denny. Sudah, Bi. Aku sudah memaafkan. Denny, aku benar-benar malu. Kenapa? Malu? Karena kemarin aku cuma bilang, kamu gaya-gayaan di kota. Padahal ternyata kamu sudah melakukan hal yang bahkan kami nggak tahu, Den. Sudahlah, Dan. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi aku penasaran, kalau kamu emang sudah punya penghasilan bagus, kenapa hidupmu masih sederhana? Kenapa bajumu biasa? Kenapa nggak beli mobil? Dan kenapa juga kamu waktu sampai sini cuma bawa oleh-oleh untuk nenek cuma sedikit? Kenapa kamu nggak bawa banyak-banyak? Secara kan kamu punya uang. Kenapa kamu harus menutup-nutupinya? Karena ada yang jauh lebih penting daripada terlihat kaya. Apa? Keluarga. Selama aku di kota. Setiap bulan aku selalu menyisihkan sebagian gajiku, sebagian untuk rumah nenek. Lalu sisanya? Kenapa lihat aku? Kamu masih ingatkah? Waktu kamu kuliah dulu. Waktu itu, kamu hampir berhenti kuliah karena uang semesteran belum dibayar. Kalau sampai minggu ini nggak bayar, aku benar-benar nggak bisa lanjut. Gu, maaf. Mungkin aku harus berhenti kuliah. Jangan bicara seperti itu, Dandi. Ibu akan cari pinjaman. Pokoknya, ibu minta kamu harus tetap kuliah ya, Nak. Halo, selamat pagi Dandi. Biaya kuliah kamu sudah lunas semua ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi siapa yang bayar sampai sudah lunas semua? Apa jangan-jangan ibu benar-benar pinjam sama orang? Aku harus telepon ibu. Halo Bu, siapa yang bayar uang kuliahku sampai lunas? Ibu juga nggak tahu, Nak. Ada yang transfer ke rekening tanpa nama. Jangan bilang. Itu kamu. Iya, aku yang bayar. Aku tahu kamu mau menyelesaikan kuliahmu. Aku juga tahu waktu itu, kamu juga malu minta bantuan. Kenapa kamu gak pernah bilang? Selama ini aku malah menghina kamu. Karena aku nggak mau kamu merasa punya hutang budi samaku. Yang penting, kamu sudah selesai kuliah dan sudah punya pekerjaan sekarang. Maafin aku, Kak. Aku gak tahu selama ini kamu yang bantu aku. Aku merasa bersalah karena sudah menghina kamu, Kak. Aku sudah memaafkan semuanya. Sudahlah, jangan dibahas lagi ya. Ya Allah, selama ini kita menghitung apa yang dia bawa pulang. Mereka tidak tahu apa yang harus ditinggalkan untuk bisa sampai sejauh ini. Maafkan kami semua ya, Denny. Kami sudah terlalu jahat sama kamu. Denny, nenek bangga sekali sama kamu. Denny cuma mau buat nenek bahagia. Permisi. Apa benar ini rumah keluarga Denny? Benar? Siapa ya? Ada keperluan apa, Pak? Saya dari perusahaan konstruksi. Saya membawa kabar tentang pembangunan rumah baru untuk nenek Anda. Rumah baru? Rumah baru apa ya, Pak? Sepertinya ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Mas Denny. Pak, maaf. Maksud Papa ada seseorang yang ikut membantu pembangunan rumah ini? Iya, Mas. Saya kira Mas Denny sudah tahu. Saya sama sekali tidak tahu, Pak. Makanya saya kaget waktu Bapak datang. Pembayaran uang muka pembangunan rumah ini memang berasal dari rekening Mas Denny. Tapi beberapa bulan lalu, ada tambahan dana yang dikirim secara rutin. Dari siapa, Pak? Bolehkah saya tahu orangnya? Saya pengen langsung mengucapkan terima kasih kepada beliau, Pak. Nama pengirimnya selalu menggunakan nama samaran.
Tapi setelah kami melakukan konfirmasi, ternyata orang tersebut adalah Siapa, Pak? Jangan buat saya makin penasaran, Pak. Bu Rene. Bibi? Bi, benar? Iya, Andre. Karena sebenarnya Bibi tahu perjuanganmu sejak dulu. Waktu kamu pertama kali pergi ke kota, kamu bukan pergi dengan membawa uang banyak. Kamu cuma punya satu koper kecil dan uang seadanya. Bibi masih ingat kamu bilang, Bi, kalau suatu hari Denny berhasil, Denny mau bikin rumah yang layak buat nenek. Sejak saat itu, Bibi diam-diam menyisihkan sebagian penghasilan Bibi untuk membantu tabungan rumah nenek. Ibu juga salah sama kamu, Nak. Ibu malah ikut membuat kamu percaya bahwa Denny itu orang yang gagal. Padahal Kak Andre yang membantu aku menyelesaikan kuliah. Sudah, jangan saling menyalahkan. Rina, iri itu manusiawi. Tapi kalau dibiarkan, iri bisa membuat kita menyakiti orang yang sebenarnya menyayangi. Akhirnya, mereka saling memaafkan dan kembali hidup damai. Hingga suatu hari, Denny mendapat kabar bahagia. Ia dipercaya memegang salah satu anak perusahaan di kota asalnya, sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk bekerja. Beberapa bulan kemudian, rumah nenek yang selama ini mereka bangun akhirnya selesai. Rumah itu menjadi awal baru bagi mereka untuk hidup bersama dengan lebih tenang dan bahagia. Nenek tidak pernah menyangka rumah kecil ini akhirnya bisa berdiri. Ini bukan cuma karena Denny, Nek. Semua keluarga ikut membantu. Dan Bibi mau bilang sesuatu. Kalau waktu bisa diputar kembali, Bibi ingin menghapus semua perkataan buruk yang pernah Bibi ucapkan kepadamu. Kalau semua kesalahan harus diingat, kapan kita bisa bahagia? Terima kasih sudah tidak membalas keburukan kami dengan keburukan. Mulai hari ini, jangan ada lagi yang membandingkan hidup satu sama lain. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Dan jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Ya, Nek. Dulu waktu aku pulang dari kota, yang kulihat cuma orang-orang yang sibuk menilai hidupku. Tapi hari ini aku sadar, mungkin kepulanganku memang bukan cuma untuk pulang. Terus, untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua bahwa keluarga seharusnya bukan tempat untuk berkompetisi. Keluarga adalah tempat untuk saling menguatkan. Jangan pernah julid atau meremehkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana. Kita tidak pernah tahu seberapa keras perjuangannya, berapa banyak yang sudah dikorbankannya, dan berapa banyak orang yang diam-diam ia bantu. Jangan sibuk menghitung apa yang dibawa orang lain dari kota, sampai lupa menghargai perjuangan yang tidak pernah mereka ceritakan. Terima kasih sudah menonton Nala Animasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di cerita berikutnya.